nggak belajar ya di rumah? Enggak. Kenapa kalian nggak belajar? Seharusnya kalian itu belajar sebelum memulai pembelajaran, jadi akan mengerti apa yang akan guru sampaikan. Oke, baik. Sekarang Ibu akan absen ya. Misma Mutia Rahma hadir. Kaca hadir. Laila Lutfi Hadir. Zaskia hadir. Jesse Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Oke, baik. Sekarang kita akan belajar tentang materi gaya. Dibuka bukunya halaman 26. Udah ketemu? Udah, Bu. Ibu ada lagu, nanti kita nyanyi lagu bareng-bareng ya. Iya, Bu. Oke, ini lagunya, yaitu lagu tentang materi gaya. Sebelum kita masuk ke materi, kita nyanyi sama-sama dulu ya. Kalian tahu nggak lagunya yang naik becak nadanya? Tahu. Nah, itu kayak gini. Ya, ini nanti Ibu contohin, terus kita nanti nyanyi sama-sama ya. Sekarang Ibu contohin dulu. Kayak gini nadanya. Mari kita belajar tentang materi gaya, tarikan dan dorongan mempengaruhi benda. Ayo kita bersama lihat macam-macamnya. Mari kita belajar bersama. Ada macam gaya, yaitu gaya otot dan juga gaya listrik beserta gaya magnet, gaya pegas dan gesek, dan gaya gravitasi. Mesin juga termasuk macam gaya. Bisa? Bisa. Ayo kita berdiri. Ayo sekarang kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Mari kita belajar tentang materi gaya, tarikan dan dorongan mempengaruhi benda. Ayo kita bersama lihat macam-macamnya. Mari kita belajar bersama. Ada macam gaya, yaitu gaya otot dan juga gaya listrik beserta gaya magnet, gaya pegas dan gesek, dan gaya gravitasi. Mesin juga termasuk macam gaya. Oke, teman-teman, kita semua. Sebelum Ibu memberi penjelasan, kalian simak video ini dengan baik dan benar. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ke Ibu ya. Ibu. Ya, sudah siap untuk belajar? Ya, perhatikan. Sekarang kita akan belajar mengenai gaya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan sebuah benda mengalami perubahan letak atau posisi. Gaya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Apa sih gaya gravitasi itu? Gravitasi adalah semua gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Gaya gravitasi bumi sering disebut juga gaya tarik bumi. Contohnya, ketika sebuah apel terjatuh dari atas pohon, apel jatuh ke bawah sehingga berada di permukaan tanah. Selanjutnya adalah gaya magnet. Apa sih gaya magnet itu? Tarikan atau dorongan yang disebabkan oleh magnet disebut dengan gaya magnet. Magnet memiliki 2 kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Apabila 2 magnet yang memiliki kutub yang sama dipertemukan, akan mengalami tolak-menolak. Bagaimana jika magnet yang berbeda kutubnya dipertemukan? Ternyata jika kutub magnet berbeda dipertemukan,
maka akan saling tarik-menarik. Contoh, benda-benda yang memiliki gaya magnet adalah kompas, yaitu alat penunjuk arah. Contoh lainnya adalah pintu kulkas atau lemari es. Supaya pintunya dapat tertutup rapat, pada bagian pintu diberikan magnet. Yang terakhir adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang menimbulkan hambatan ketika di permukaan benda saling bersentuhan. Contoh pemakaian gaya gesek adalah pada ban sepeda. Ban sepeda dibuat bergerigi supaya tidak licin saat berjalan di jalan yang licin supaya tidak tergelincir. Contoh lainnya adalah pemain sepak bola. Pemain sepak bola menggunakan sepatu yang di bawahnya tidak rata supaya pemainnya tidak terpleset saat bermain bola. Oke, jangan lupa belajar kembali adik-adik. Dari video itu berarti gaya itu merupakan tarikan dan dorongan yang dapat menyebabkan suatu benda menjadi bergerak atau berubah bentuk. Gaya dibagi menjadi beberapa macam, yaitu gaya otot. Gaya otot ini adalah gaya yang timbul yang terjadi dari otot-otot tubuh kita, seperti ketika kita membuka pintu atau menutup pintu, itu kita perlu memerlukan otot-otot tubuh kita. Jika kita tidak memiliki otot, kita tidak mungkin bisa menutup dan membuka pintu. Selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas itu merupakan kekuatan yang timbul oleh karet atau pegas yang direnggangkan. Contohnya itu seperti ketapel. Kalau kita main ketapel kan karetnya diginin dulu, itu termasuk gaya pegas. Kayak rem sepeda itu termasuk gaya pegas. Selanjutnya yaitu gaya magnet. Gaya magnet yaitu gaya yang dihasilkan oleh benda yang memiliki sifat kemagnetan, seperti contohnya tempelan kulkas. Itu bisa menempel di kulkas karena adanya besi, dan yang di dalam kulkas itu seperti ada magnet. Jadi magnet dapat menempelkan benda-benda yang termasuk seperti baja, paku, atau besi dan lainnya. Selanjutnya yaitu gaya listrik. Gaya listrik itu yaitu gaya yang timbul karena adanya aliran listrik di suatu benda. Tetapi bukan gaya listrik seperti lampu. Gaya listrik ini seperti gaya listrik buatan yang timbul dari gesekan-gesekan permukaan benda. Seperti contohnya penggaris yang biasa kita gunakan, penggaris plastik. Kalau kita malah menggesek di rambut atau di meja, akan timbul panas. Terus kita tempelkan dalam potongan-potongan kertas kecil, itu akan menempel. Nah, itu disebut sebagai listrik statis. Ini contoh dari gaya listrik statis. Selanjutnya gaya mesin. Gaya mesin itu merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin, seperti contohnya motor, mobil, dan lain sebagainya.
gaya mesin ini dapat membantu aktivitas kita. Jadi seluruh gaya kita bisa mengerjakan satu aktivitas, tapi itu mempengaruhi semua gaya. Seperti kita mendorong lemari. Mendorong lemari itu sudah termasuk menjadi beberapa macam gaya yang ditimbulkan dari mendorong lemari. Contohnya, gaya dorong merupakan suatu gaya. Dari mendorong kita memerlukan kekuatan, yaitu kekuatan otot. Itu termasuk gaya otot. Terus, gesekan pada permukaan bawah lemari atau meja dan lantai itu bisa menimbulkan gaya gesekan. Menimbulkan gaya gesekan dari bawah lemari dengan lantai rumah kita. Setelah gaya gesekan, dia juga dapat menimbulkan gaya listrik statis, yaitu panas. Panasnya itu dapat menimbulkan listrik statis. Jadi, tanpa kita sadari, kegiatan kita sehari-hari itu menggunakan gaya, yaitu gaya mempengaruhi gerak benda. Gaya mempengaruhi yang pertama yaitu gaya mempengaruhi benda diam. Contohnya seperti kita memindahkan lemari yang tadinya diam akan kita pindahkan menjadi bergerak, bukan? Dengan bantuan kita, lemari itu akan berpindah tempat. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak. Sekarang Ibu minta tolong kalian buat contohin gimana gaya dapat merubah arah benda. Ada yang bisa mencontohkan? Saya, Bu. Sama siapa? Saya, Bu. Oke, baik. Sekarang coba contohin gimana sih gaya itu dapat merubah arah benda. Ini coba perhatikan ya. 1, 2, 3. Jadi itu termasuk contoh dalam gaya dapat mempengaruhi arah benda. Jadi arah benda bisa berubah, bola itu bisa berpindah tempat dengan adanya gaya. Gaya mempengaruhi benda bergerak yaitu seperti yang dicontohkan oleh temannya. Ketika menendang bola, bola itu akan bergerak dan berubah arah dari di titik 1 ke titik yang kedua karena adanya tendangan. Jadi tendangan itu yang merupakan gaya yang dapat mempengaruhi benda bergerak. Yang ketiga yaitu gaya ke atas di dalam air. Maksudnya setiap benda yang dimasukkan ke dalam air dia akan memiliki gerak ke atas. Seperti kita contohkan ya. Ibu ada 3 benda, yaitu yang ini apa? Batu. Satunya apel. Satunya bola. Masing-masing dari benda ini memiliki massa yang berbeda-beda. Jadi massa jenis suatu benda itu dapat mempengaruhi gaya di dalam air. Mari kita coba buktikan benar atau tidak massa benda itu dapat mempengaruhi. Satunya kita coba cemplungin airnya. Satunya bola. Jelaskan terlihat kalau batu massanya lebih besar daripada massa jenis air, makanya dia akan tenggelam. Sedangkan apel yang massanya tidak terlalu besar jika
diletakkan di dalam air, dia akan mengambang. Kalau bola, dia massa jenis bendanya ringan, dimasukkan ke dalam air, massa jenis airnya lebih berat daripada massa bendanya, jadi dia melayang. Selanjutnya yaitu gaya mempengaruhi Benda. Bentuk benda. Gaya mempengaruhi bentuk benda yaitu seperti ibu punya botol. Botol ini bentuknya utuh. Ketika kita, dia akan menjadi berubah bentuk. Ini yang disebut dengan gaya mempengaruhi bentuk benda. Nah, tangan kita inilah yang disebut dengan gaya otot tangan kita yang berubah dan menjadi bentuknya seperti ini. Oke, baik, selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Setelah itu tiap kelompok harus membuktikan bahwa gaya itu dapat mempengaruhi arah benda atau dapat mengubah arah benda. Jadi ibu beri kalian kertas per kelompok. Selanjutnya kalian amati benda yang ibu berikan. Kemudian kalian tulis terdapat gaya apa saja yang terjadi di benda yang sudah ibu berikan. Sudah. Ya, itu tadi beberapa kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya mereka. Mari kita tepuk tangan semuanya. Ibu punya pertanyaan. Ban sepeda itu kan bulat, makanya dia bisa berjalan dan menimbulkan gaya gesek. Terus kalau ban itu berbentuk segitiga, apa yang terjadi? Tidak. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Jessie. Bisa bergerak, Bu, namun tidak bisa bergerak seperti bannya bulat. Ya, benar. Jadi bentuk suatu benda itu dapat mempengaruhi gerak benda. Kalau bendanya bulat, otomatis benda menjadi bergeraknya lebih mudah. Tapi kalau benda yang berbentuk segitiga untuk ban sepeda, dia akan kesulitan untuk bergerak dan menghasilkan gaya geseknya. Gaya juga ada 2, yaitu gaya mempengaruhi gerak benda dan gaya mempengaruhi bentuk benda. Gaya mempengaruhi gerak benda itu termasuk maksudnya tuh gayanya dapat merubah arah benda. Benda itu bergerak dan jadinya berubah arah. Dan yang kedua yaitu gaya mempengaruhi bentuk benda. Gaya mempengaruhi bentuk benda itu seperti yang ibu contohkan dan teman-teman yang contohkan tadi yang bisa dipresentasikan. Benda yang tadinya wujudnya seperti botol minuman yang masih berbentuk botol, jika kita remas akan menjadi seperti botol ini. Dan juga seperti gerabah. Gerabah itu tadinya tanah liat, terus dibentuk menjadi guci, menjadi piring, menjadi vas bunga, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Untuk memperdalam materi pada hari ini, Ibu akan memberikan PR untuk kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kita kumpulkan dan kita nilai, kita bahas bersama-sama. Oke, baik. Jangan lupa belajar, karena belajar merupakan suatu kunci keberhasilan seseorang. Kalau kalian malas belajar, kalian gak akan bisa berhasil jadi orang. Kita bisa belajar dari kesalahan, bisa belajar dari semuanya kita dapat pelajari. Kalian tentu memiliki cita-cita.
Jadi kalau kalian punya cita-cita, kalian harus kejar cita-cita itu dengan belajar. Cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dipelajari lagi di rumah, diulas kembali. Oke, sekarang kita tutup pada pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa disiapkan oleh Zaskia. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.